Apakah kamu Katolik yang militan? Salam dari kami, sahabat Katolik militan. Para sahabat Katolik militan, tahukah kamu bahwa pada tanggal 4 November Gereja Katolik memperingati Santo Emeric dan Santo Carolus Borromeus pengaku iman. Santo Emeric adalah putra Raja Santo Stefanus dari Hungaria. Ia lahir pada tahun 1007 dan meninggal dunia pada tahun 1031. Beliau adalah pewaris tahta kerajaan ayahnya. Namun sayang sekali karena ia meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda dalam suatu kecelakaan sewaktu berburu di hutan. Sangat sedikit berita diketahui tentang hidupnya, kecuali bahwa ia dikuburkan di Székesfehérvár, Hungaria, dan dinyatakan kudus bersama ayahnya pada tahun 1083. Sementara Santo Carolus Borromeus lahir di Arona, tepi Danau Maggiore pada tanggal 2 Oktober 1538. Ia adalah putra kedua dari Ghiberto Borromeo dan Margherita de Medici, saudari Paus Pius keempat. Di kemudian hari ia menjadi kardinal dan uskup agung Milano serta tokoh utama usaha pembaruan Tridentine. Dari seluruh kisah kehidupannya dan karyanya dapat dikatakan bahwa Carolus sudah ditentukan Tuhan sejak lahirnya untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya reformasi Protestan, Tuhan menggerakkan Carolus Borromeus untuk membantu Paus dalam usahanya menangkal segala sepak terjang para penganut Protestan. Dalam usia yang masih sangat muda, kira-kira 20 tahun, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh pamannya Paus Pius keempat. Ia menjabat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Ia tekun belajar hingga larut malam. Ia dikenal sebagai salah seorang pemeran utama Konsili Trente. Bahkan keberhasilan konsili itu merupakan hasil jerih payahnya. Ia berusaha keras meneruskan Konsili Trente dan mendesak agar keputusan konsili itu dilaksanakan. Dalam hubungan itu, ia meminta Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk membaharui keuskupan Milano. Meskipun masih muda beliau, Carolus sangat menyadari kebutuhan umatnya zaman itu. Di masa itu hidup kegemahan amat parah. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan membuat tanda salib saja pun tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat. Bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Para imam tidak bisa berkhotbah karena tidak terdidik baik dalam hal pewartaan iman. Pengaruhnya tidak terbatas di dalam wilayahnya sendiri. Terbukti pada tahun 1576 ketika Milano terserang wabah sampar yang ganas, tempat tinggalnya dijadikan sebagai rumah sakit. Ia sendiri melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani para pasien. Selain itu, ia masih juga menangani tugas-tugas berat lainnya. Ia banyak mengadakan kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah yang lain seperti Italia, Switzerland, dan lain-lain dalam usaha mengatasi keresauan di dalam tubuh gereja akibat reformasi Protestan dan timbulnya bid'ah-bid'ah. Namun iman dan ketabahannya tetap membuat Carolus berdiri tegak dalam prinsipnya. Pekerjaan berat ditambah penderitaan tersebut merongrong kesehatannya, maka ia wafat di Milano pada tanggal 3 November 1584.